Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Haldanisa, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya mengenai softball. A. Sejarah softball di Indonesia. Pada awalnya, ada anggapan bahwa permainan olahraga softball ini hanya pantas dimainkan oleh golongan wanita saja. Hal ini juga terus berlangsung sampai tahun 1966. Oleh karena itu, softball hanya dimainkan oleh putri saja. Ketika Asian Games Bangkok, terbukalah mata kita bahwa sebenarnya olahraga softball itu dapat dimainkan baik oleh putri maupun putra. Sejak saat itu, putra-putri kita masih menyenangi olahraga baseball. Dilihat perkembangan softball sedemikian cepatnya dan adanya kompetisi antara negara di setiap tahunnya, barulah timbul perhatian kita terhadap cabang olahraga ini secara serius. Pada mulanya, softball hanya berkembang di Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Kini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat digemari dan diminati masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa. Dan untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan softball di Indonesia, diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Kemudian mulailah dibentuk organisasi induk dengan nama Perbasasi, Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Dengan adanya wabah PB Perbasasi ini, mulailah diadakan kompetisi softball tingkat nasional. Kejuaraan Nasional 1 diselenggarakan pada tahun 1967 di Jakarta. Di samping itu, sejak PON ke-6 di Surabaya, softball sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. B. Teknik dasar. Melempar bola. Dalam permainan softball, melempar bola merupakan bagian-bagian terpenting. Pemain yang bertugas melempar bola ke arah pemukul dalam permainan softball dinamakan pitcher. Lemparan bola dalam permainan softball terdiri dari 3 jenis teknik, yaitu lemparan atas atau overhand throw, lemparan samping underhand toss, dan lemparan bawah sidehand throw. Menangkap bola. Teknik dasar softball menangkap bola adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemain untuk dapat menguasai bola dengan bantuan pelindung tangan atau glove dari hasil pukulan atau lemparan teman. Memukul bola. Pukulan dalam permainan softball ini adalah modal yang harus dimiliki oleh para pemain softball agar regunya bisa menghasilkan poin dari pukulan tersebut. Sebab, dalam permainan softball, teknik memukul yang benar sangat berpengaruh terhadap hasil pukulan, ketepatan, dan jauhnya bola. Teknik memukul dalam permainan softball ada 2, yaitu teknik pukulan swing dan pukulan burn. Berlari. Teknik berlari ke base dalam permainan softball dilakukan sesudah pemain atau batter memukul bola yang dilemparkan oleh pitcher. Batter harus melakukan lari cepat atau sprint menuju base tanpa menoleh ke arah manapun. Selanjutnya ada meluncur atau sliding. Dalam permainan softball, teknik sliding sangat diperlukan. Sliding adalah teknik gerakan meluncurkan badan untuk mencapai ke base yang dituju dengan tidak mengurangi kecepatan dengan kaki atau tangan menyentuh base. C. Aturan permainan. Jumlah pemain dalam permainan softball pada setiap regunya adalah 9 orang. Pemain softball melakukan pukulan. Pemukul bola dalam permainan softball disebut dengan batter. 1. Sebelum melempar, pelempar atau pitcher harus berdiri kokoh di tanah dan salah satu atau kedua kakinya harus menyentuh pelat pelempar. 2. Pelempar tidak boleh menghentikan atau memantulkan bola dalam posisi melempar karena dapat menghalangi batter untuk memukul bola. Pelempar tidak boleh menggunakan selotip apapun pada bola. Untuk mengeringkan tangan, bisa menggunakan resin bubuk di bawah pengawasan wasit.
Tim pemukul harus memukul dalam urutan yang diberikan dalam daftar pencetak angka. Yang kelima, permainan softball pada saat sesudah memukul, maka pelari harus menuju ke arah base 1, lalu base 2, base 3, dan home base untuk mencetak angka. Jika seorang pemain berperilaku buruk dengan wasit, maka pemain tersebut akan dikeluarkan dari permainan. 7. Pertandingan penuh terdiri dari 7 babak atau 7 inning. Pengertian 1 inning adalah setiap regu bermain 1 kali giliran memukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. 8. Berakhirnya permainan softball ataupun baseball ditentukan oleh sebuah tim unggul dengan 20 run atau angka di babak ketiga. Sebuah tim unggul dengan 15 run angka di babak keempat, sebuah tim unggul dengan 10 run di babak kelima. D. Sarana dan prasarana. Lapangan. Lapangan permainan softball berbentuk persegi dengan ukuran panjang 60 feet atau 18,30 meter. Lapangan untuk putra dan putri bentuknya sama. Bedanya hanya pada jarak pitcher plate ke home base. Untuk putra 46 feet atau 14,03 meter, untuk putri 40 feet 12,2 meter. Yang kedua ada home plate, berbentuk segi 5 dan terbuat dari karet. 3. Base atau tempat hinggap. Base ke-1, kedua, dan ketiga berbentuk bujur sangkar dan terbuat dari karet. Yang keempat, ada sarung tangan atau glove, terbuat dari kulit, dipakai oleh pemain penjaga. Semua pemain lapangan memakai glove. Glove terbagi menjadi 3 macam. A. Ada finger glove, sarung tangan yang dipakai semua pemain lapangan. B. Catcher glove, sarung tangan yang dipakai oleh catcher. C. First base mill, sarung tangan yang dipakai penjaga base pertama. Yang kelima, ada bola, terbuat dari kulit, di dalamnya campuran gabus dan karet. Yang keenam, ada stick atau alat pemukul, terbuat dari kayu atau bahan lain yang diperkenankan seperti aluminium, plastik, karbon, fiberglass. Yang terakhir, ada pakaian. A. Untuk wasit berwarna biru laut dan celana biru tua. B. Untuk pemain celana panjang dan kaos dengan dilengkapi nomor dada dan nomor punggung. C. Masker pelindung harus digunakan catcher sewaktu pitcher melemparkan bola kepada batter. D. Body protector dipakai terutama oleh catcher wanita dan pria tidak memakainya. Cukup sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.